Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video minggu lalu saya sudah membahas mengenai siklus litik. Jadi minggu ini kita akan membahas siklus lisogenik. Jadi siklus lisogenik itu ada 10, di mana nanti kita akan bahas fasenya satu persatu. Jadi pada fase pertama itu ada fase adsorpsi. Jadi fase adsorpsi ini kurang lebih sama dengan siklus litik, di mana di sini adalah fase penempelan serabut ekor virus ke dinding sel bakteri. Jadi penempelan serabut ekor virus ke dinding sel bakteri. Kemudian fase yang kedua ada fase injeksi atau penetrasi. Jadi di mana di sini nanti asam inti dari virus itu masuk ke dalam tubuh bakteri. Jadi nanti bisa dilihat pada gambar di samping sini. Jadi yang masuk itu asam intinya, tidak dengan virusnya. Jadi virusnya nanti terlepas. Kemudian fase yang ketiga, nanti ini berbeda dengan fase lisogenik. Ada fase penggabungan. Jadi fase penggabungan ini adalah DNA virus dan DNA bakteri bergabung. Jadi ini perbedaannya bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi ini yang merah ini adalah DNA virus dan yang biru ini adalah DNA bakteri. Nanti mereka bergabung. Kemudian pada fase keempat ada fase pembelahan. Nanti pada fase pembelahan ini sel bakteri itu akan membelah. Sel bakteri membelah, dan DNA virus juga nanti membelah. Jadi diikuti dengan DNA virus. Jadi membelah seperti ini ya. Kemudian fase yang kelima ada fase pemisahan. Nanti setelah sel bakterinya membelah, nanti DNA virus dan DNA bakteri itu yang sudah membelah terpisah. Jadi sel bakteri yang membelah nanti terpisah. Jadi dia terpisah. Kemudian fase yang ke-6 ada fase eklifase. Jadi eklifase ini kurang lebih sama dengan fase yang ada pada atau siklus lisogenik, di mana eklifase ini merupakan proses di mana virus itu melumpuhkan. Jadi setelah tadi ada pembelahan, nanti DNA virus itu melumpuhkan atau menonaktifkan DNA bakteri. Nah, kemudian fase yang ke-7 ada fase sintesis.
Jadi fase sintesis ini adalah pembentukan partikel virus. Pembentukan partikel atau komponen virus. Kemudian fase yang ke-8 ada fase replikasi. Fase replikasi itu merupakan penggandaan komponen virus. Jadi setelah tadi pembentukan komponen virus yang berupa ekor, kemudian ada kapsid, ada leher, nanti komponen-komponen itu digandakan. Ke-9 ada fase perakitan. Nanti setelah digandakan, kemudian dilakukan perakitan. Jadi nanti komponen sudah lengkap, disatukan. Jadi komponen yang lengkap tadi disatukan ya. Nah, setelah itu fase yang ke-10 ada fase lisis atau pecah. Nanti di sini dinding sel bakteri itu pecah. Dinding sel bakteri pecah. Oke. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.